perintah atau izin majelis hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk perkara nomor 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Kami adalah kuasa hukum untuk perkara nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kami mendapatkan kuasa dari 29 orang yang berposisi sebagai pelaku pertunjukan atau penyanyi. Yang hadir di sini adalah saya, Panji Prasetyo, didampingi oleh rekan kami, Dolok Syagian, Andi Rezali, Mikael Afriel, Indra Rusman, dan Renata Sari. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk perkara nomor 37, silakan. Untuk perkara nomor 28. Terima kasih yang mulia. Permohonan yang diajukan dalam perkara nomor 28 adalah pengujian atas 5 pasal dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu pasal 9 ayat 3, pasal 23 ayat 5, pasal 81, pasal 87 ayat 1, dan pasal 113 ayat 2. Sementara pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji adalah pasal 28 ayat D tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pasal 28G ayat 1 yang utamanya mengenai perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang mulia, secara singkat kami menyampaikan alasan utama mengapa 5 pasal ini diajukan. Nanti alasannya nanti mulai dari legal standing dulu. Ya. Kalau kewenangan mahkamah nanti tunggu nasihat. Kalau legal standing, ya legal standing baru alasan. Baik. Kenapa ini para pemohon yang pekerja seni ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya 5 norma yang dimohonkan pengujian itu. Silakan. Baik. Bahwa 29 pelaku pertunjukan atau penyanyi yang melakukan uji materi ini terdiri dari beberapa orang yang sudah sangat senior, yang sudah lebih dari 30 atau 40 tahun berkarir, termasuk juga beberapa penyanyi yang mungkin belum di bawah 5 tahun, tapi mereka mengalami kegelisahan dan merasa terjadi ketidakpastian hukum dalam menjalankan profesinya, karena ada beberapa kasus yang sebelum permohonan ini diajukan itu tidak menjadi masalah buat mereka, tapi beberapa saat terakhir ini karena adanya beberapa penafsiran dan beberapa pelaksanaan undang-undang di lapangan yang menyebabkan mereka merasa profesi mereka meliputi ketidakpastian dan bahkan ketakutan. Secara singkat, ada beberapa kasus yang fenomena yang kami sampaikan di sini. Itu seperti kasus yang dialami oleh grup band Groove, di mana Rika Ruslan, salah satu mantan personil, mengirimkan somasi kepada anggota band The Groove, dilarang untuk menyanyikan lagu ciptaan Rika Ruslan, dan Rika melarang lagu tersebut kecuali dilakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Rika sendiri. Padahal selama ini pembayaran royalti tunduk pada ketentuan undang-undang dan peraturan menteri yang tarif ditentukan oleh pemerintah. Kasus lain adalah kasus yang dialami oleh Seni Sumur Rangkir, di mana ada juga mantan anggota band yang kemudian mengirimkan somasi kepada seluruh anggota band untuk menyanyikan lagu, dan kemudian selain meminta menegur untuk memberikan izin secara langsung, mereka juga meminta pembayaran dengan tarif tertentu. Padahal dalam undang-undang hak cipta yang selama ini berjalan sudah dijamin bahwa pelaku pertunjukan tidak perlu meminta izin untuk membawakan sebuah karya siapapun sepanjang membayar royalti kepada LMK. Kemudian juga ada kasus yang dialami oleh aktris Monica, ini bahkan sudah dalam bentuk gugatan dan laporan polisi mengenai hal yang sama, mengenai dianggap tidak meminta izin dan tidak melakukan pembayaran royalti langsung kepada pencipta. Dan terakhir, kasus yang kami gambarkan di sini adalah kasus yang dialami oleh Once Metal, ya, yang juga dilarang oleh
membawakan lagu Dewa, ya, dan kalau Once tetap membawakan lagu Dewa, dia harus melakukan izin langsung dan membayar langsung kepada pencipta. Bahwa 29 orang penyanyi yang mengajukan permohonan uji materi ini merasa bahwa mereka berpotensi untuk mengalami hal yang sama, ya, yaitu diharuskan meminta izin langsung dan membayar royalti kepada pencipta. Hal tersebut di mana sangat berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, para performer ini pada intinya ingin mempertanyakan dan minta kejelasan dan juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan uji material dan memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai beberapa hal tertentu, yaitu apakah pelaku pertunjukan wajib untuk meminta izin secara langsung kepada pencipta lagu untuk menampilkan ciptaan lagu dalam pertunjukan, dan siapakah yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti tersebut, pelaku pertunjukan atau penyelenggara. Dan pertanyaan berikutnya, apakah pencipta bisa begitu saja menentukan sendiri tarif royalti atas ciptaannya, dan apakah seseorang bisa begitu saja dipidanakan hanya semata-mata karena belum membayar royalti kepada LMKN. Oke, sekarang alasan-alasan mengajukan permohonan ya. Ya. Tadi itu legal standing. Sekarang alasan. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan. Untuk alasan-alasannya terdapat dalam permohonan kami dari halaman 36 yang mulia, dari poin B1. Yang pertama itu adalah pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa terlebih dahulu kami menguraikan pendapat kami terkait ketidakpastian hukum yang timbul dari ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Jadi kalau yang halaman-halaman sebelumnya ini apa posisinya? Halaman sebelumnya itu mengenai kewenangan MK. Bukan, Lalu untuk ini kan kalau kedudukan dari permohonan 24 sampai 36 ya. Langsung ke latar B1. belakang, iya, itu mengenai latar belakang. Oke. Oke, jadi sekarang langsung ke halaman 36. Benar, yang Oke, mulia. silakan. Untuk pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, kami sebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pada praktiknya telah menghambat dan mengganggu hak konstitusional para pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pelaku pertunjukan atau performer. Bahwa bunyi pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta pada praktiknya seringkali menimbulkan penafsiran keliru bahwa seorang pelaku pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan atau mempertunjukkan ciptaan apabila tidak mendapatkan izin langsung dari pencipta. Kekeliruan penafsiran tersebut telah menimbulkan perilaku diskriminatif berupa pelarangan bagi pelaku pertunjukan tertentu oleh pencipta lagu untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, seperti yang terjadi pada permasalahan antara Rika Ruslan dengan grup band The Groove dan juga Semis Morangkir dengan Badai. Bahwa lebih lanjut, pelarangan-pelarangan tersebut juga menunjukkan kegagalan dalam memahami Undang-Undang Hak Cipta yang sesungguhnya telah memberikan pengecualian bagi pelaku pertunjukan terkait performing rights atas suatu ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Kami sebutkan, pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Lalu pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Bahwa idealnya pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna ciptaan apabila implementasinya dinyatakan dan dijelaskan secara tegas mengacu pada ketentuan pengecualian pada pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan agar memudahkan akses bagi pelaku pertunjukan terhadap suatu karya cipta. Bahwa pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta dapat kemudian menjadi konstitusional apabila dilakukan penegasan ulang pemahaman ketentuan pasal tersebut, sehingga secara tegas dimaknai bahwa
dalam hal penggunaan secara komersial dilakukan dalam suatu pertunjukan, izin telah diberikan oleh undang-undang dengan kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran royalti atas ciptaan. Bahwa setiap orang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas penggunaan secara komersial ciptaan dalam kondisi yaitu A. Dalam hal penggunaan secara komersial ciptaan dilakukan dalam suatu pertunjukan performing atas ciptaan dan pencipta dan atau pemegang hak cipta tetap dipenuhi haknya untuk mendapatkan royalti dengan pembayaran oleh pengguna melalui LMKN dan LMK. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan akuo dan menyatakan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut. Lalu pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta Itu izin. jangan dibacakan ya. Baik. Oke, lanjut. Pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih kerap terjadi pemahaman yang keliru yang pada akhirnya membuat hambatan terhadap hak konstitusional para pemohon. Bahwa frasa setiap orang pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta seringkali dimaknai secara keliru dengan merujuk hanya pada orang perorangan saja dan oleh karenanya disimpulkan secara salah sebagai pelaku pertunjukan. Contoh konkret masalah kekeliruan pemahaman yang disebabkan oleh frasa setiap orang ditemukan pada permasalahan antara Agnes Mo dengan Aridias, di mana muncul masalah mengenai apakah pihak yang menggunakan ciptaan secara komersial ditujukan kepada individu atau badan hukum yang membuat acara pertunjukan, dalam hal ini event organizer dan atau promotor, ataukah ditunjukkan kepada individu yang melaksanakan pertunjukan atas dasar perjanjian dengan pihak yang membuat acara pertunjukan, yaitu pelaku pertunjukan. Pada faktanya penggunaan secara komersial ciptaan dapat dilakukan setiap orang perseorangan atau badan hukum secara umum yang merujuk pada definisi orang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Hak Cipta. Dianggap dibacakan. Ya. Kemudian pada praktiknya sudah menjadi kebiasaan umum bahwa pembayaran royalti dilakukan oleh penyelenggara acara pertunjukan atau event organizer sebagai pengguna atau pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan atau kafe. Karena penyelenggara acara merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, Junto Lampiran 2 dan Kemenkumham HKI 2/2016 yang telah para pemohon sampaikan di atas. Oke, ke pasal 81 itu dianggap sudah dicap ya, bahkan disampaikan. Baik yang mulia. Pasal 81 ayat Undang-Undang Hak Cipta dianggap dibacakan. Iya. Bahwa terhadap kelompok masyarakat yang melakukan penafsiran dan penerapan pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta secara tidak berkeadilan untuk mengakomodasi direct license atau lisensi langsung untuk lisensi performing rights hak pertunjukan. Penerapan direct license akan menyulitkan bagi pelaku pertunjukan yang baru berkembang untuk dapat mengakses lisensi performing rights. Kesulitan akses tersebut diakibatkan penentuan tarif royalti direct licensing yang dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta. Hal tersebut menyebabkan royalti pada lagu-lagu populer ciptaan komposer terkenal memiliki tarif yang mahal dan menjadi diskriminatif karena hanya menguntungkan pelaku pertunjukan yang bermodal besar. Bahwa penafsiran pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta dapat dianggap mengakomodasi direct licensing juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian karena pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta memperbolehkan pelaku pertunjukan untuk membawakan suatu karya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu asalkan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMKN dan LMK. Adapun sesuai dengan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta, pembayaran royalti tersebut dilakukan berdasarkan metode perhitungan yang telah ditentukan oleh negara berdasarkan Kemenkumham HKI 2/2016. Bahwa contoh kasus permasalahan dari praktek direct licensing pada penerapan pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta adalah pernyataan musisi Doa di Badai Polo atau yang lebih dikenal sebagai Badai pada 6 Juli 2023
melalui unggahan media sosial yang berisi lampiran surat pernyataan mengenai larangan band Krispatih membawakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan. Badai melarang Krispatih untuk membawakan karya ciptaannya karena tidak membayar royalti secara direct licensing sebesar 5% atas performing rights karyanya. Tindakan Badai tersebut membuktikan adanya masalah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pelaku pertunjukan akibat pengaturan yang tumpang tindih pasal 81 ayat Undang-Undang Hak Cipta dan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, para pemohon meyakini bahwa pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta akan dapat dinyatakan konstitusional apabila dilakukan penegasan ulang atas ketentuan pasal 81 tersebut agar dapat secara jelas dan tegas dimaknai sebagai berikut. Kalimat pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, pasal 23 ayat 2, pasal 24 ayat 2, dan pasal 25 ayat 21 tidak berlaku bagi lisensi bagi pelaku pertunjukan untuk penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan atau performing. Yang kedua, pembayaran imbalan kepada pencipta melalui LMKN dan LMK dapat dilakukan sebelum ataupun setelah pelaku pertunjukan melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan.